Sobat Insight, selamat datang di Poin bersama saya, Alifa Gina Maharani, selaku Deputy Head of Retail Sales, Distribution and Business Alliances dari PT Insight Investment Management. Oke, Sobat Insight, kali ini kita ada tamu spesial nih. Sudah duduk di sebelah sini, baju hitam-hitam nih, cowok-cowok mamba berarti nih di sini, duduk di sini ya. Bisa aja. Al. Oke, Mas Bontot, Ya. silahkan perkenalkan diri dulu kepada Sobat Insight. Sobat Insight ya, Sobat Insight, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya Bontot Pandawa Satria Jaka, bisa dipanggil Mas Bontot. Jadi saya itu dari Investno. Oke. Investno itu APER atau agen penjual efek reksadana. Kita sudah berizin dan diawasi OJK sejak 2017 dan kita sudah lama juga kerjasama dengan Insight. Betul. Ya. Jadi reksadananya Insight ini sebenarnya bisa dibeli ya. Betul. Di Investnow. Insight yang termasuk yang top lah di Investnow ya. Thank you Mas Bontot. Oke Mas, kita mau ngebahas apa ya sekarang? Aduh. Kayaknya lagi banyak isu-isu ya sebenarnya nih. Dia kalau kita dengar-dengar sekarang ini nih cukup banyak ya. Cuman sebenarnya ada satu sih Mas yang menarik perhatian aku nih. Menurutku lumayan jarang dibahas ya. Oke. Lumayan jarang dibahas. Mungkin nah ini kalau misalnya soal sandwich generation, ini kan udah cukup common ya. Sudah cukup common, mungkin sudah banyak juga pembahasan tentang sandwich generation. Tapi ini ada satu nih Mas yang catchy, menurut aku nih catchy nih, agak spesial. Makanya nih mungkin aku pengen ngajak Mas Bontot ngobrol ya tentang ini. Siap. Itu tentang ini Mas, geprek generation. Waduh, coba tuh ada lagi sekarang geprek ya. Selain geprek. Udah sandwich ditiban, sekarang digeprek. Kebayang ya gepreknya. Kebayang ya geprek. Hancur. Waduh, gitu kan, hancur. Gawat. Nah ini apa namanya geprek generation nih. Mas Bontot familiar nggak sih dengan istilah geprek generation itu? Familiar. Jadi gini. Oke. Kita kan tahu apa namanya sandwich generation, mungkin udah pada tahu ya. Sandwich generation kan saya coba jelasin dikit lagi kalau ketika kita nih, misalnya saya nih harus menanggung biaya hidup orang tua saya yang di atas dan juga menanggung beban hidup istri dan anak-anak saya yang di bawah. Jadi kita itu kayak dihimpit dari atas dan ke bawah. Nah, geprek itu apa? Geprek generation itu apa? Itu adalah ketika kita udah di atas, di bawah, nah kita ke samping nih. Sekarang tekanan ada dari samping dari kanan, kiri, depan, belakang. Oke, berarti lebih ke diri sendiri dari teman-teman lingkungan atau sebaya gitu ya, dari peers lingkungan sosial gitu ya, bukan yang dari lingkungan keluarga. Jadi kalau saya boleh jelasin dikit, geprek itu tekanan lebih kepada tekanan sosial, dimana kita itu merasa insecure gitu ya. Saya pasti teman-teman di sini pasti banyak juga yang ngerasain hal yang sama karena saya juga ngerasain gitu ya. Saya cerita sedikit ya. Saya silakan dong. Justru kan memang kita harus cerita-cerita di sini. Saya termasuk geprek generation Oke, gimana tuh Mas? Ya mungkin teman-teman juga ngalamin hal sama. Jadi saya harus membiayai hidup orang tua saya yang sudah pensiun dan juga anak saya. Tapi di satu sisi ada tekanan besar di dalam sosial, kita lihat di sosial media. Orang-orang sudah banyak yang flexing. Ya. Orang-orang dengan mudah memamerkan gaya hidup. Dia punya A, punya B, udah punya C. Bahkan kemarin ini yang saya nggak habis pikir kenapa harus di blow up lagi bahwa ada orang yang bilang, wah gajinya 1 miliar per bulan. Ada yang 800 juta per bulan. 600 juta per bulan. Terus saya jadi bingung kok gaji gue segini. Segitu nggak? Seperberapanya dari segitu. Jangan kasih tahu deh, sedih. Kan kita jadi sedih ya. Dan orang-orang yang yang keluarga, istri, orang tua yang ngelihat hal itu pun juga jadi bertanya gitu. Kok anak gue sebenarnya sukses apa enggak sih? Kok kamu nggak bisa segitu sih gitu. Terus belum lagi tetangga, teman-teman, wah keren lu ya, udah kerja di SCBD gitu ya. Pasti gajinya gede dong gitu ya, sama kayak mbak-mbak yang kemarin gitu ya. Kan pada kenyataannya nggak gitu. Betul. Kan gaji, walaupun kita kerja di SCBD yang keren, tapi kan siapa tahu gajinya nggak semua mendapat juga sama. Betul. Gitu. Nah, ini yang bikin kita insecure dan juga kadang-kadang juga makin diperparah dengan omongan netizen. Betul. Gitu, yang kadang-kadang ngebully, kadang-kadang pelit atau bagaimana gitu, yang kadang-kadang udah nyakitin kita semua.
Oh, ini juga berarti kurang lebih sama seperti ini ya Mas ya. Sering nih umur 25 minimal tabungan udah 100 juta. Nah, itu sempet heboh ya Mas ya. Terus umur 25 harusnya sudah bisa punya apa aja gitu. Belum yang kemarin tuh yang ketangkap murah banget. Aduh, jadi berarti kadang-kadang lihatnya. Kayak jadi sebenarnya jadi geprek generation ini tekanan sosial itu. Betul, tadi ya Mas ya. Jadi yang ngebuat kita sendiri pun jadi goyang ya. Jadi kok orang-orang bisa punya segitu, kenapa kita belum ya gitu. Betul, belum kita belum. Dan sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, saya mungkin untuk gini loh, untuk kita sebagai sandwich generation ya nggak apa-apa lah, karena kan kita emang disuruh untuk berbakti sama orang tua ya, gitu kan, dan itu juga emang itu kewajiban. Betul, itu. Dan juga buat anak istri ya, itu kewajiban kita. Betul. Menafkahi, kita tetap juga harus nafkahi mereka. Tapi yang jadi masalah ini ada yang di sekitar kita yang kadang-kadang nggak tahu situasi kita seperti apa, terus menuntut di luar kemampuan kita dan nggak tahu prosesnya kita apa, dan omongan orang gitu ya, bisik-bisikan orang, mulut-mulut orang yang kadang tak bertulang itu kadang-kadang dlep gitu. Itu yang kadang-kadang kita jadi geprek generation. Oke, jadi insecure ya Mas ya. Jadi betul, insecure. Betul, secara mental. Ya, secara mental jadi sebenarnya jadi kurang sehat juga sih ya Mas ya, karena betul. Udah selain kurang sehat, mungkin jatuhnya jadi ini juga ya Mas. Jadi nggak bersyukur juga sebenarnya ya atas. Jadi kita bisa dibilang malah ngelihatnya semakin ke atas gitu loh. Kalau kita ngelihat dia udah punya ini punya itu gitu kan, jadi kita sendiri kan selain insecure juga jadi bisa dibilang jadi kurang bersyukur ya, padahal mungkin banyak orang-orang yang menginginkan posisinya berada di posisi kita. Mungkin orang lain yang ngeliat kita, ih hebat ya bisa udah kerja, sebenarnya hebat ya punya ini, teman karena tekanan-tekanan sosial tadi ya Mas Bontot. Betul, sebenarnya bisa gitu, keluar dari jurang itu kan gitu, karena kuncinya lagi-lagi bukan kuncinya ya memang kalau kita mau gitu ya, kita ada caranya nih. Okay. Gitu ya, karena kan kita harus fokus bukan sama masalahnya, kita harus fokus sama solusinya. Dan ini yang akan kita omongin, kan? Kita nggak ngomongin masalah doang kan? Betul. Gitu, ini masalah cuman pancingannya aja buat dipancing. Saya takut kalian tuh udah frustasi ya. Saya takut kalau kita nggak jelasin solusinya kalian sudah tenang. Sobat Insight tenang. Di poin kali ini tentunya setiap poin lah pasti kita membahas yang namanya sebuah masalah, tentu yang akan ada solusinya. Betul sekali. Oke Mas, lanjut. Kalau untuk financial planning atau mungkin cara mengatur keuangan untuk sandwich generation ini kan udah cukup banyak ya. Iya. Nah sekarang aku mau nanya ya, kita sambil brainstorm kali ya Mas ya, sama-sama sharing. Gimana sih kalau menurut Mas Bontot cara mengatur keuangan untuk para geprek generation ini nih Mas? Kira-kira apakah ada yang beda atau gimana nih kira-kira Mas? Ya ini deh, sebenarnya ini pasti yang kalian lakukan ya teman-teman kalau misalnya dalam kondisi terhimpit seperti itu ya, pasti solusinya cuma satu, yaitu irit gitu. Tapi itu bukan solusinya menurut saya. Karena apa? Gini, bayangin, karena seirit-iritnya kalian itu pasti ada batasnya. Kan nggak mungkin kalian punya kebutuhan segini banyak, bolehlah diirit 10%, gitu ya. 20%. Tapi kan nggak mungkin diirit 50%, 80% sampai kita yang tadinya makan 3 kali sehari jadi makan sekali sehari. Kan nggak mungkin juga. Jadi apa solusinya? Ya banyakin penghasilan. Oke. Gitu. Pertama itu banyakin penghasilan, atau jadi kalau kita banyakin penghasilan tuh nggak ada batasnya, men. Gitu, nggak ada batasnya, bro. Jadi bisa sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya usaha dan upaya, insya Allah ya rezeki itu nggak ada batasnya kan gitu. Nah, bisa dengan caranya apa? Bisa dengan meningkatkan kapasitas berpikir, kapasitas skills, ilmu, networking, itu akan membuka jalan rezeki. Atau bisa juga dengan mencari income stream yang baru, gitu kan, misalnya bisa freelance atau bisa, sekarang kan enak ya Al ya, jadi banyak. Jadi kayak kita nih, misalnya kita sambil kerja sambil bikin konten, gitu ya, sambil lama-lama kita punya followers banyak, bisa endorse, sambil jadi selebgram, gitu, sambil jadi selebgram, sambil jadi influencer, seperti itu. Bahkan tiba-tiba suatu saat ditinggalin pekerjaannya karena lebih menghasilkan. Betul, itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua itu kalau kita sudah dapat penghasilannya yang tadi poin pertama,
ya udah usahain itu nabung gitu. Oke. Jadi penghasilannya meningkat, tapi gaya hidupnya kalau boleh jangan terlalu meningkat. Betul. Gitu ya. Jadi sedikit-dikitnya tuh nabung. Sebesar apa diusahakanlah nabung. Mau 10%, 20%, semakin banyak tentu semakin baik. Karena itu akan ngebangun habit kita untuk untuk membangun kekayaan. Betul. Karena Gitu ya. memang ini juga sih ya Mas ya, sedikit diskusi nih. Boleh. Dari mungkin beberapa sharing Sobat Insight atau mungkin dari ya pengalaman ya Mas ya, yang namanya bisa menabung Mas. Itu tuh Betul. habit ya, habit menabung Betul. itu susah loh. Jadi Sobat Insight nih ya, sebagai contoh misalnya ada seseorang yang setiap bulannya nggak pernah nabung Mas, selalu habis selain untuk kebutuhan, untuk konsumtif juga. Betul. Gitu, jadi full nih pokoknya dia kebutuhan konsumtif, nggak pernah bisa disisihkan untuk menabung. Tapi tiba-tiba kalau dia disuruh menabung, kurangin deh 10% atau 15% untuk porsi menabung dan misalnya berinvestasi gitu, itu pasti akan berat Mas. Karena dia nggak terbiasa gitu. Jadi memang untuk Sobat Insight, teman-teman pokoknya yang namanya bisa menabung, bisa rajin menabung itu adalah sebuah habit ya Mas ya. Betul. Sebuah habit. Gitu, Jadi, habit. jadi apa namanya Mas Bontot, nggak dengan tiba-tiba kita bisa langsung aja tuh jadi per bulan nggak biasa nabung tiba-tiba jadi bisa nabung, ya itu jarang orang yang bisa kayak gitu ya Mas ya. Betul. Karena yang tadi Mas Bontot bilang kalau bisa penghasilan bertambah, jangan sampai kebutuhannya pun ikut bertambah sama tingginya gitu ya. Kayak gitu, tapi sulit. Tapi walaupun memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa, betul. Gitu. Perlahan tapi pasti ya. Betul. One step at a time kuncinya. Keren, Al. Quotes ya, sebuah quotes. Oke, Sebuah Sobat quotes dari Insight, Al. quotes kali ini adalah one step at a time. Oke, dicatat ya. Dicatat. Ada tulisan di bawah sini. Di bawah, kayak one step at a time. Ingat. Ingat. Oke, lanjut Mas, ada lagi Nah, nggak? selanjutnya itu kan kalau kita udah bisa nabung, ya pastinya kenapa enggak kalau kita berinvestasi kan gitu. Kan tujuan berinvestasi kan untuk mempertahankan ya kekayaan kita ya kan gitu, atau menambah juga. Nah investasi ini yang harus dicoba dan ada banyak kok Instrumennya ya. instrumen investasi yang kita bisa lakukan gitu ya, dan dari yang resikonya rendah sampai yang resiko tinggi. Tapi kalau emang nggak berani ya risiko rendah, atau mau cari yang lebih safe, lebih aman, terus kemudian kalau nggak mau pusing dengan lihat naik turunnya misalnya kalau saham dan segala macam, kan kita bisa pilih reksadana. Ya nggak sih? Yes, betul. Iya dong. Ada reksadana, kenapa enggak? Ini cocok banget kok buat kalian mau jadi pemula. Dan kebetulan reksadana itu produknya yang keren tuh ada di Insight kan, dan dijual juga di InvestNow. Betul, dijual di InvestNow ya Mas ya. Cerita dong, ini harus tahu kayaknya nih. Yang ya jadi kok orang-orang bisa punya segitu, kenapa kita belum? Saya pernah diajak nih kayaknya, saya jadi ingat dulu kita pernah ada CSR bareng dan itu dari Betul. Insight ya. Betul.